Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradila Nuriklima dengan NIM 1122100208. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Analisis Titik Impas atau Break Even Point pada usaha Brownies Homemade. Latar belakangnya, brownies merupakan salah satu jenis kue yang sangat digemari oleh banyak orang dari berbagai kalangan usia. Karena rasanya yang lezat, teksturnya yang lembut, serta variasi topping yang beragam, membuat permintaan pasar terhadap brownies terus meningkat. Melihat peluang tersebut, Brownies Homemade mencoba peruntungan dalam bisnis kue brownies yang terlihat peluang menguntungkan. Namun, agar usaha dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan, diperlukan pemahaman yang baik tentang analisis titik impas atau break even point untuk menentukan strategi penjualan dengan harga dan target yang tepat. Analisis BEP membantu pemilik usaha mengetahui pada titik berapa jumlah penjualan dapat menutupi seluruh biaya produksi, sehingga bisa menentukan strategi harga dan target penjualan yang tepat. Tujuan analisisnya mengetahui jumlah minimal unit atau nilai penjualan yang harus dicapai agar biaya produksi dapat tertutup sepenuhnya. Lalu, membuat perencanaan laba agar usaha bisa mengatur target pendapatan yang realistis. Kemudian, membantu perencanaan harga jual produk agar tidak terlalu rendah hingga merugi dan tidak terlalu tinggi hingga menurunkan daya beli konsumen. Rumus dan metode analisis. Rumus dasar dari break even point adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa biaya tetap sebesar 4 juta rupiah per bulan, mencakup biaya peralatan dan tenaga kerja tetap. Lalu harga jual per unit brownies adalah 30.000 per box dan biaya variabel per unit yaitu bahan baku, kemasan, dan listrik sebesar 20.000 per box. Maka perhitungannya menjadi 4 juta dibagi 30.000 dikurangi 20.000 sama dengan 400 box. Artinya, usaha Brownies Homemade harus menjual minimal 400 box brownies per bulan agar tidak mengalami kerugian. Dan hasil ditemuan dan analisis dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa saat penjualan mencapai 400 box, usaha berada pada titik impas, artinya tidak untung dan tidak rugi. Berdasarkan data penjualan rata-rata yang mencapai 500 box per bulan, usaha ini sudah menghasilkan keuntungan karena telah melewati BEP. Namun, analisis juga memperhitungkan faktor perubahan biaya. Misalnya, jika harga bahan baku mengalami kenaikan, maka margin keuntungan bisa menurun. Untuk mengantisipasi hal ini, pemilik usaha mempertimbangkan untuk menaikkan harga jual menjadi 32.000 per box agar margin tetap terjaga tanpa menurunkan kualitas produk. Hal ini menunjukkan bahwa analisis BEP tidak hanya membantu menentukan titik impas, tetapi juga memberikan gambaran tentang strategi harga dan efisiensi biaya yang harus dilakukan agar usaha tetap sehat. Jadi kesimpulannya, dari hasil analisis yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa usaha Brownies Homemade dalam kondisi menguntungkan karena telah memahami hubungan antara biaya, harga, dan volume penjualan. Dengan penjualan rata-rata 500 box per bulan, Brownies Homemade sudah melampaui titik impas dan memperoleh laba. Jadi, analisis BEP terbukti penting sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga, perencanaan produksi, dan strategi penjualan. Lalu ada rekomendasi manajerial. Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja usaha ke depannya, terdapat beberapa rekomendasi manajerial, yaitu
untuk mengontrol biaya variabel, terutama bahan baku dan kemasan, karena komponen ini yang paling mudah berubah akibat fluktuasi harga pasar. Pengawasan yang baik dapat mencegah pemborosan dan menjaga margin keuntungan. Lalu, menyusun laporan biaya bulanan secara rutin. Dengan laporan keuangan yang rapi, pemilik usaha brownies dapat memantau pengeluaran, mengidentifikasi pemborosan, dan membuat keputusan yang lebih akurat. Lalu, menetapkan target penjualan minimal 500 box per bulan. Target ini dianggap sebagai margin aman karena sudah melewati titik impas dan menjamin adanya keuntungan tetap setiap bulan. Lalu, yang terakhir, meningkatkan promosi digital. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Marketplace, jangkauan pasar bisa lebih luas. Promosi digital juga efektif untuk menarik pelanggan baru dan menjaga loyalitas pelanggan lama.